Pernah berada di puncak popularitas dengan gemerlap lampu panggung tak menjamin kedamaian di dalam hati. Itulah yang dirasakan Christina. Meski lagu-lagunya menggema di seluruh negeri, ada kekosongan yang kian membesar hingga ia merasa kehilangan arah di tengah hiruk-pikuk dunia. Di balik senyum di depan kamera, tersimpan pencarian panjang akan makna hidup yang sesungguhnya, mencari jalan untuk menjawab kerinduan jiwa akan ketenangan hidup yang hakiki. Momentum hijrahnya menjadi babak baru yang penuh haru saat ia memutuskan untuk melepaskan segala beban dan berserah diri sepenuhnya kepada ketetapan Sang Khalik. Melalui sujud yang lebih panjang dan tawakal yang tulus, ia menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada seberapa keras namanya dipanggil manusia, melainkan pada seberapa tenang hatinya terpaut pada Allah. Kini, langkahnya terasa lebih ringan, membuktikan bahwa sejauh apapun kita melangkah pergi, pintu ampunan dan kedamaian selalu terbuka bagi mereka yang ingin kembali pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat jiwa, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Jiwa. Tempat kita bermuhasabah bersama, mendengarkan untaian hikmah penuh makna dari guru kita dan tamu inspiratif. Sahabat jiwa, di tengah hiruk pikuk dunia yang sering membuat kita terjebak dalam kecemasan dan kelelahan yang tak berujung, saat realitas tak berjalan sesuai rencana, ada sebuah cara untuk melepaskan beban di pundak untuk kemudian diserahkan sepenuhnya kepada Sang Pemilik takdir dan penguasa alam semesta. Karena Dia Maha tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Konsep itu adalah tawakal. Malam ini kita akan menyelami bagaimana tawakal menjadi sumber ketenangan yang membuat langkah kaki tetap teguh dan hati tetap lapang. Di tengah badai kehidupan yang paling kencang sekalipun, dengan tema tawakal melepaskan kendali kepada Ilahi. Dan untuk membahasnya sudah bersama kita Ustadz Ridho Febri dan tentu saja tamu inspiratif kita Mbak Christina. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Ridho Febri, kita undang bersama tamu inspiratif kita Mbak Christina. Silakan Mbak Christina. Assalamualaikum Mbak Christina. Waalaikumsalam. Masya Allah, Mbak Christina ini adalah seorang penyanyi diva dangdut ya sahabat jiwa ya. Kita tahu dulu lagunya hits Jatuh Bangun. Sehat Mbak Christina? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa yang paling dirindukan dari gemerlap panggung dangdut ketika menjadi diva saat itu? Apa yang dirindukan? Ya. Apa ya? Ya maksudnya paling juga kalau panggung itu sama keseharian kan pasti beda ya. Kalau aku memang dari kecil bernyanyi, yang dirindukan pasti kan berjumpa dengan banyak orang, bersilaturahmi, dia akan menghibur banyak orang, membahagiakan banyak orang tuh kayaknya happy aja. Masya Allah, tapi sekarang masih sibuk nyanyi atau bahkan mau mengeluarkan karya jangan-jangan Mbak Christina? Masih alhamdulillah dan nyanyi masih off air. Udah ada beberapa kontak. Abis ini aku gas lagi keliling keluar kota dan di Jakarta juga. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi ya Mbak Christina ya, sesuai dengan tema kita. Namun kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Ridho Febri berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi
wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya dulu, ibu-ibu, sahabat renungan jiwa semuanya, gimana kabarnya? Kayaknya muka-muka sudah terlalu capek sama dunia ya. Apalagi yang udah punya pasangan, ngerasa capek dan lelah sama ngurus suami, ngurus anak, pasti capek. Sama seperti lagunya Mbak Kristina, jatuh bangun aku mengejarmu. Apa yang dikejar oleh para hadirin semua, sahabat renungan jiwa? Salah satunya adalah banyak dari kita yang merasa akan bahagia ketika kita menikah. Akan bahagia ketika kita punya anak. Sebetulnya salah besar. Apa buktinya? Berulang kali kita tersakiti, berulang kali kita kecewa, betul kan? Dalam menjalani kehidupan kita. Nah, apa yang salah sebetulnya? Yang salah adalah ketika kita menyandarkan kehidupan kita bukan kepada Allah, tapi kepada manusia. Siapa? Suami, orang tua, dan anak-anak kita. Yang akhirnya Allah bikin kita patah hati, Allah bikin kita kecewa, bahkan harta, pekerjaan, status sosial yang kita punya. Gak sedikit. Di luaran sana ada orang-orang yang baru pulang haji, kalau dipanggil Pak, nggak mau nengok. Begitu dipanggil Pak Haji, baru nengok. Capek, lelah. Karena apa? Melakukan segala kebaikannya buat cari muka di hadapan manusia, bukan buat nyenengin Allah. Nah, ini yang menjadi koreksian besar buat diri kita dalam menjalani kehidupan. Kenapa kita masih sering gelisah? Kita hampa hidupnya, kita nggak tenang, kita nggak nyaman, kita sering kecewa, sering terluka, sakit hati, dan lain sebagainya. Jawabannya sederhana, karena kita masih menyandarkan segala kehidupan dan kebaikan yang kita lakukan kepada manusia, bukan kepada Allah, Ibu. Tapi beda halnya kalau kita menyandarkannya kepada Allah, apa yang kita dapatkan? Ketenangan, kebahagiaan. Jadi berbuat baik bukan karena orang akan membalas kebaikan itu. Kita berbuat baik karena diperintahkan oleh Allah. Kamu jangan terlalu baik, nanti kamu dimanfaatin. Nah, ini mindset salah. Mindset salah. Kalau ada orang yang memanfaatkan kita, maka itu jadi beban dosa dia dengan Allah. Sedangkan kita berbuat baik karena diperintahkan sama Allah untuk terus berbuat baik kepada siapapun. Inilah yang disebut dengan wakalah. Kenapa wakalah? Karena ini akar kata dari tawakal. Artinya menyederhanakannya secara sederhana begini. Menyerahkan segala kebaikan yang kita lakukan hanya kepada Allah saja. Bukan karena ingin dipuji. Bukan karena ingin divalidasi oleh orang. Kamu hebat ya, kamu keren ya, kamu udah berbuat baik ke sana sini dan lain sebagainya. Bukan. Tapi hanya satu tujuannya. Apa? Pengen bikin Allah seneng. Apa? Pengen bikin Allah senang. Karena kita diciptakan sama Allah itu dengan tujuan. Salah satunya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa yang Allah minta? Kita beribadah. Sepanjang hidup kita harus semuanya nilainya ibadah. Maka ketika segala sesuatunya kita sandarkan kepada Allah, nilainya ibadah dan pasti berpahala. Apa dampak buat kita? Hidup jadi tenang. Pertanyaannya begini, kenapa kita jadi susah buat tawakal? Saya mau tanya, sahabat renungan jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, susah apa susah banget tawakal itu? Susah apa susah banget? Susah atau susah banget? Susah banget. Pertanyaannya, kenapa jadi susah buat kita? Karena kita nggak tahu rumusnya. Kita nggak tahu rumusnya sama sekali. Akhirnya apa? Kita menganggap sudah bersandar kepada Allah, begitu yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita. Apa yang terjadi? Kecewa. Terus bagaimana cara biar kita bisa tawakal? Ada ayatnya di surat At-Tolak, akhir ayat kedua,
dan awal ayat ketiga. Allah menyampaikan, wattaqallah wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja. Kata Allah, bangun hubungan yang baik antara kamu dengan Allah lewat ibadah. Nah, ibadahnya itu bukan hanya sekedar memperbanyak, Ibu. Yang paling penting adalah berkualitas. Berkualitas artinya ketika sholatnya tumak ninah, ketika sholatnya khusyuk, ketika puasa Ramadan nggak ngomongin orang, berusaha mengunci mulut saat kita puasa. Begitu sedekah dilakukan dengan yang terbaik, bukan datang ke masjid, Pak saya mau nitip semen, tulis aja hamba Allah tapi dalam kurung nama saya. Salah apa benar begitu? Salah, pasti bakal sedih ketika ternyata nama kita nggak disebut. Karena apa? Berbuat baik tidak menyandarkan kebaikannya kepada Allah yang maha baik. Jadi niatnya salah. Nah, kalau niatnya benar, apa yang akan terjadi? Seiring berjalannya waktu, makin dekat sama Allah. Ibu, kalau anak kita soleh, kita seneng nggak? Pasti seneng. Apa yang kita akan berikan kepada anak kita? Apapun yang diminta selama buat kebaikan pasti akan diberikan. Sama dengan Allah juga begitu. Ketika kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang berkualitas, bukan hanya sebatas melepas ritualitas kewajiban saja, maka apa janji Allah Subhanahu wa taala? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ketika kamu menyandarkan setiap amalan kebaikan dan amal soleh yang kamu kerjakan hanya kepada Allah saja dan dijaga kualitasnya, nggak mau curang dan berusaha meminimalisir kemaksiatan di dalam hidupnya, kata Allah, hatimu sudah bersandar kepadaku, aku akan berikan kecukupan dalam kehidupanmu. Apa yang kita dapat kalau sudah merasa cukup? Ketenangan dalam hidup, nggak lagi peduli dia akan suka sama kita atau enggak, dia nanti ngejelek-jelekin saya tentang dosa di masa lalu atau tidak, atau justru malah kita sadar bahwa saya harus terus melakukan kebaikan ini cuman satu tujuannya, biar Allah makin sayang sama saya, biar Allah makin seneng sama saya, dan saya nggak peduli dengan apa kata orang, karena yang penting Allah ridho kepada saya. Barakallahu fikum. Masya Allah, terima kasih Ustadz Ridho Febri atas pencerahannya. Silakan bergabung bersama kami dengan tamu inspiratif kita Mbak Christina. Apa momen yang membuat Mbak Christina akhirnya berhijrah seperti sekarang? Namun jangan dijawab dulu ya Mbak Christina. Ya, saat lagi Renungan Jiwa masih akan kembali usai jeda.